Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hayul Arzil dengan NIM 2315101052 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keterkaitan sinyal digital dan sinyal analog dengan komunikasi data. Sinyal digital dan sinyal analog dalam komunikasi data. Komunikasi data ini bergantung pada dua jenis sinyal utama, yakni sinyal digital dan sinyal analog. Kedua jenis sinyal ini memiliki karakteristik yang berbeda dan berperan penting dalam proses pengiriman dan penerimaan data. Sinyal digital dan analog adalah dua jenis sinyal yang digunakan dalam komunikasi data. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan dalam berbagai aplikasi tergantung pada kebutuhan sistem komunikasi. Sinyal digital ini adalah sinyal yang hanya memiliki dua nilai, yakni 0 dan 1, atau yang bisa kita sebut biner. Sinyal digital ini sering digunakan dalam perangkat elektronik digital karena lebih tahan terhadap gangguan dan mudah diproses oleh komputer. Nah, kemudian sinyal analog. Sinyal analog ini adalah sinyal yang memiliki rentang nilai yang kontinu. Sinyal analog sering digunakan untuk menyampaikan informasi seperti suara, gambar, atau informasi lainnya yang bersifat kontinu. Nah, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa sinyal analog bersifat kontinu dan nilai-nilainya dapat berubah secara halus dalam rentang tertentu. Sedangkan sinyal digital terdiri dari nilai-nilai diskrit yang terpisah satu sama lain. Pemilihan antara sinyal digital dan analog tergantung pada kebutuhan komunikasi data tersebut. Perbedaan sinyal digital dan sinyal analog. Ada 3 perbedaan. Yang pertama itu bentuk sinyal, kualitas sinyal, dan efisiensi transmisi. Nah, yang pertama itu bentuk sinyal. Sinyal digital berbentuk diskrit, sedangkan sinyal analog itu berbentuk kontinu. Nah, kemudian kualitas sinyalnya, sinyal digital ini lebih tahan terhadap gangguan, sedangkan sinyal analog lebih rentan terhadap gangguan. Kemudian efisiensi transmisi. Nah, sinyal digital lebih efisien dalam transmisi data, sedangkan sinyal analog membutuhkan lebih banyak bandwidth. Perbedaan mendasar antara sinyal digital dan sinyal analog terletak pada karakteristik representasi transmisi, kemudian bentuk sinyal, kualitas sinyal pada aplikasi. Meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sinyal digital memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan ketepatan transmisi data. Nah, kelebihan dan kekurangan daripada sinyal digital dan sinyal analog. Nah, yang pertama, kelebihan dan kekurangan sinyal digital. Kelebihan sinyal digital yaitu tahan terhadap gangguan dan lebih efisien dalam transmisi data. Namun juga ada kekurangan, yaitu rentan terhadap distorsi, tidak sesuai untuk aplikasi yang memerlukan sinyal kontinu. Kemudian adapun sinyal analog itu memiliki kelebihan. Kelebihannya itu sesuai untuk aplikasi yang memerlukan sinyal kontinu seperti suara dan gambar. Namun juga ada kekurangannya, yaitu rentan terhadap gangguan dan membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Peran sinyal digital dan analog dalam komunikasi data gitu. Ada 4, yaitu akuisisi data, kemudian konversi analog ke digital, transmisi data, ataupun konversi digital ke analog gitu. Yang pertama, akuisisi data. Sinyal analog digunakan untuk mengumpulkan informasi dari dunia nyata seperti suara dan gambar. Kemudian yang kedua itu konversi analog ke digital. Sinyal analog dikonversi menjadi sinyal digital agar dapat diproses oleh sistem digital. Kemudian transmisi data.
Sinyal digital digunakan untuk mengirimkan data melalui saluran komunikasi yang lebih efisien. Nah, kemudian konversi digital analog. Sinyal digital dikonversi kembali menjadi sinyal analog agar dapat dimengerti oleh pengguna. Kemudian integrasi sinyal digital dan analog untuk komunikasi data yang lebih efektif. Ada 3. Yang pertama itu optimalisasi. Yang kedua kompatibilitas. Yang ketiga fleksibilitas. Optimalisasi, pemilihan dan pengelolaan yang tepat antara sinyal digital dan analog akan menghasilkan komunikasi data yang lebih efektif. Kemudian kompatibilitas itu sinyal digital dan analog harus saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menjamin komunikasi data yang lancar. Kemudian dari fleksibilitasnya, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan komunikasi data yang terus berkembang. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sinyal digital itu representasi diskrit dari data, digunakan dalam komunikasi digital seperti transmisi data melalui internet atau jaringan komputer. Kemudian sinyal analog referensi kontinu dari data, digunakan dalam komunikasi analog seperti transmisi suara melalui telepon konvensional. Nah, dapat kita tarik garis besarnya bahwa sinyal analog dan sinyal digital adalah 2 jenis representasi informasi yang fundamental dalam komunikasi data. Sekian dari presentasi saya. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.